Transportasi publik tak bisa diabaikan saat pelaksanaan tatanan normal baru. Pengaturan jaga jarak fisik saat jam ramai jadi PR bersama yang harus dicari solusi terbaiknya agar new normal tak memunculkan klaster baru transportasi. Sektor transportasi jadi salah satu tulang punggung yang tak bisa diabaikan saat tatanan normal baru dilaksanakan. Tak semua orang beruntung bisa punya kendaraan pribadi. Maka transportasi umum mau tak mau jadi pilihan warga untuk beraktivitas ke tempat kerja. Ketika industri dan perkantoran kembali beroperasi, aktivitas moda transportasi publik akan kembali meningkat. Beberapa transportasi publik sudah menerapkan physical distancing selama pembatasan sosial berskala besar. Transjakarta misalnya, di hari normal bisa memuat 86 orang. Selama pandemi hanya bisa mengangkut 40 orang. Sementara kereta rel listrik, normalnya satu gerbong bisa mengangkut 209 orang. Selama masa pandemi, satu gerbong hanya mengangkut 60 sampai 70 orang. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setiowarna, menyoroti kemampuan kapasitas angkutan umum massal dalam menjamin terlaksananya physical distancing saat pelaksanaan new normal. Karena sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum massal secara signifikan pada jam-jam sibuk, agar tercapai physical distancing dengan demand setara dengan pada masa sebelum pandemi. Di sisi lain adalah aktivitas masyarakat juga harus dikendalikan. Karena kalau tidak pada saat jam bersamaan jelas operator tidak dapat menyediakan sarana angkutan umum yang lebih dari itu. Contohnya saja KRL Jabodetabek. Itu dalam kondisi sekarang sudah cukup maksimal, tidak bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya. Nah, maka alternatifnya adalah menambah kapasitas armada bus misalnya. Namun ini menjadi kendala juga karena perjalanan cukup jauh. Ojek online juga jadi salah satu transportasi favorit para pekerja. Saat new normal berlaku, ojol dipastikan boleh kembali mengangkut penumpang sembari mematuhi protokol kesehatan yang masih digodok oleh Kementerian Kesehatan. Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda 2, Igun Wijaksono menyatakan, pengemudi ojek online juga siap menjalani fase new normal dengan skenario protokol kesehatan. Kita juga menyiapkan tools atau perlengkapan masuki masa fase new normal, seperti menyiapkan partisi untuk driver ojek online dan penumpang ojek online. Partisi ini terbuat dari fiberboard yang ada kacanya juga, sehingga untuk menghindari droplet dari penumpang ke driver maupun dari driver kepada penumpang. Ini juga untuk memenuhi physical distancing yang mungkin sulit diterapkan di ojek online. Menyongsong new normal tak bisa hanya dihadapi dengan biasa-biasa saja. Harus ada rencana yang adaptif untuk memastikan fase new normal dapat dilalui dengan hasil maksimal. Kerjasama pelaku usaha mengatur jam kerja agar tak terjadi penumpukan penumpang di transportasi publik juga dibutuhkan. Dian Silitonga, Subandi, Kompas TV Jakarta. Ya, lantas bagaimana kesiapan stasiun KRL menghadapi tatanan normal baru? Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juru kamera Genadi Adel sudah ada di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dian, selain protokol kesehatan, apa lagi yang diterapkan di stasiun? Ya, my sister dan juga saudara, selain protokol kesehatan, ini juga PT Kereta Komuter Indonesia sudah menyiapkan 3 protokol operasional KRL tentu saja untuk menyongsong new normal. Kita tahu untuk di Jakarta sendiri ini penerapan PSBB sudah akan berakhir pada Kamis 4 Juni esok hari, artinya memang sebentar lagi masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kenormalan baru. Nah, karenanya PT KCI juga sudah bersiap, salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan, menyiapkan 3 protokol operasional kereta. Ini akan dibagi dalam 3 tahapan. Kita akan lihat, my sister dan juga saudara, tahapan yang pertama adalah PT KCI nantinya akan
mengoperasikan 770 hingga 783 perjalanan kereta api dengan waktu operasional pukul 4 pagi hingga pukul 6 sore dengan kapasitas penumpang maksimal 80 orang per gerbong. Nah, pada tahap kedua nantinya PT KCI juga akan mengoperasikan 885 hingga 900 perjalanan kereta api dengan waktu operasional dimulai pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Dan penumpangnya juga bertambah, ini menjadi kapasitasnya 102 orang per gerbong. Nah, pada tahap ketiga ini kemudian akan dioperasikan sebanyak 991 hingga 1001 perjalanan kereta api dengan waktu operasional dimulai pukul 4 pagi hingga pukul 12 malam dan kapasitas penumpangnya juga ditambah menjadi 140 penumpang maksimal per gerbong. Nah, untuk tahapan pengoperasian perjalanan kereta api ini sebenarnya sudah diterapkan selama PSBB. Nah, untuk dua tahapan lainnya ini sebenarnya masih menunggu evaluasi dan juga persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, itu kalau kita bicara soal persiapan protokol operasional. Tentu saja PT KCI juga sudah menyiapkan sejumlah aturan baru untuk menyambut kenormalan baru nanti. Di antaranya adalah tentu saja yang paling utama adalah protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan sejak PSBB dan kemudian ada aturan-aturan baru lainnya. Di antaranya adalah kewajiban para penumpang KRL untuk menggunakan pakaian lengan panjang, my sister dan juga saudara. Selanjutnya juga nantinya ada kewajiban bagi para penumpang untuk melakukan transaksi dengan non-tunai. Ini diharapkan untuk meminimalisir adanya penularan virus dari uang tunai begitu. Dan selanjutnya juga ada kebijakan buka tutup stasiun. Ini dilakukan kalau nantinya ada atau kondisi di mana ada pembeludakan penumpang baik di peron maupun di sekitaran stasiun, tentu untuk memaksimalkan aturan jaga jarak. Nah, selanjutnya juga ini ada aturan terkait dengan jam operasional usia lanjut begitu. Dilarang untuk melakukan perjalanan di jam-jam sibuk, artinya boleh melakukan perjalanan setidaknya pada jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Dan aturan tambahannya ini juga ada pelarangan bagi balita untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta karena dinilai rawan. Kira-kira begitu, my sister, persiapan PT KCI dalam menyambut new normal. Ya, sejumlah aturan untuk new normal. Lantas, Dian, pertanyaan selanjutnya. Warga itu kan biasanya akan menggunakan ojek online ya sebagai kendaraan ke tujuan akhir. Nah, karena ojek daring belum boleh mengangkut penumpang, moda transportasi apa yang digunakan warga saat ini? Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, my sister, kalau di stasiun Tanah Abang ini menjadi salah satu stasiun yang memiliki fasilitas transit oriented development atau kawasan menurunkan dan menaikkan penumpang begitu. Jadi ada fasilitas baru, tepatnya ada di titik utara stasiun Tanah Abang begitu. Jadi untuk masyarakat pengguna KRL yang memang turun dari stasiun Tanah Abang dan hendak melakukan perjalanan lanjutan, ini tersedia moda transportasi lainnya seperti juga tadi kami pantau ada halte bus atau halte Jaklingko Transjakarta, kemudian juga ada bus Mayasari Bakti dan juga tadi ada bus Kopaja dan juga ada mikrolet begitu yang akan membantu masyarakat kemudian melanjutkan perjalanan selain menggunakan ojek online yang memang saat ini belum bisa beroperasi seperti yang tadi Anda sebutkan. My sister. Ya, Dian Silitonga melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang. Terima kasih atas laporan Anda.